bagi kita semua. Selamat bergabung kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman dari keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Senang sekali saya Dwi Oktaviana Bulele dan saya Agatha Lipna Anggreni Samolesya menemani teman-teman dalam memandu acara Ibadah Paskah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Hadi Purnomo SEMM MSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Dr. Randus Crescentianus Abdi Saptomo MSI MM selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Yang kami hormati Ibu Sri Herlina SE MSI selaku Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Keuangan, SDM dan Sarana Prasarana sekaligus Pembina Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kami hormati Ibu Susi Siswati SE MM MSI AKCA selaku Wakil Dekan Administrasi dan Keuangan. Yang kami hormati Bapak Dr. Randus Agus Prasetyanta MM MSI selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Yang kami hormati Bapak RT Jayokanan SEMM selaku Kaprodi Manajemen. Yang kami hormati Ibu Jeniwati Caroline Kote SEMSC selaku Kaprodi Akuntansi. Dan kepada Bapak Ibu dosen serta staf yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, dan terlebih-lebih kepada teman-teman dari keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang kami kasihi. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu doa pembukaan, yang kedua ibadah, yang ketiga sambutan, yang keempat persembahan pujian, dan yang kelima penutupan. Baiklah, kita akan masuk pada acara yang pertama, yaitu doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Pak Teja Yokanan. Bapak Ibu dosen dan rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi UKRIM, marilah kita sebelum memulai ibadah Paskah Fakultas Ekonomi, kita berdoa terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, berkat jasmani dan rohani di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami menghadap kehadirat-Mu, kami berdoa untuk rangkaian ibadah Paskah Fakultas Ekonomi yang akan berlangsung hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati para petugas yang akan mengisi acara pada hari ini. Kami juga berdoa untuk pembawa firman yang akan mengisi Paskah hari ini dengan tema Hidup dalam Kuasa Kebangkitan Kristus. Biarlah firman yang akan kami dengar nanti juga akan memberkati kami sehingga Paskah Fakultas Ekonomi ini boleh kembali merefleksikan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sehingga kami mendapatkan semangat yang baru, kami mendapatkan terang yang baru sehingga kami mampu menghadapi masa-masa ini Tuhan. Di tengah pandemi kami harus belajar secara online. Juga kami berdoa juga untuk keluarga para mahasiswa yang memenuhi kebutuhan untuk biaya kuliah. Tuhan berkati. Biarlah rangkaian ibadah dari awal hingga akhir nanti ya Tuhan boleh berlangsung dengan aman, lancar. Tuhan berkati. Dan biarlah semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak Teja Yokanan yang sudah membawakan kita dalam doa pembukaan. Sekarang kita masuk pada acara yang selanjutnya yaitu ibadah. Kepada tim pelayan, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom saudara semuanya, selamat Paskah dimanapun saudara-saudara semuanya berada. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan.
Kita mau ingat kasih Tuhan, kita mau ingat kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Tuhan adalah disiksa, disalib, dilecuri, bahkan dia dihina sehina-hinanya untuk kita orang-orang berdosa. Mari saudara-saudara semuanya saya ajak untuk menyembah Tuhan, kita mendengar kepada hadirat Tuhan. Salibnya yang memberi kita kemenangan, salibnya yang memberi kita kekuatan, salibnya yang memberi kita kesembuhan. Salibnya.
Roh kebangkitan Tuhan berikan kuasa untuk kita semua. Mari sama-sama kita mengatakan, Tuhan kuasa kita.
untuk mendengar firman Tuhan, dan biarkan firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita memujinya di saat berikut. Shalom, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Adi Purnomo yang saya hormati, juga seluruh Bapak Ibu dosen dan karyawan, dan juga teman-teman mahasiswa yang saya kasihi. Pertama-tama saya menyampaikan selamat Paskah, selamat merayakan kemenangan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jaminan bagi kemenangan dan kebangkitan kita anak-anak Tuhan. Juga shalom,
Selamat bertemu dengan mungkin teman-teman alumni yang join di dalam acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tema yang diberikan oleh panitia di dalam acara Paskah Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada kali ini adalah Living in the Power of the Resurrection of Christ. Hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Tema yang sangat powerful, dengan kekuatan, dengan power yang luar biasa yang diberikan, dan kiranya melalui tema ini kita juga boleh memiliki kekuatan, kemampuan, kemenangan bersama-sama dengan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita mengiring Tuhan. Bagian firman Tuhan yang mendasari tema pada acara Paskah kali ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan buat kita semua. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat yang ke-26, "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konteks dalam nats yang kita baca barusan dilatar belakangi oleh cerita di mana Lazarus, saudara Maria dan Marta, pada saat itu sedang sakit. Mereka adalah sahabat-sahabat Yesus. Di dalam ayat yang lain dicatat Yesus sangat mengasihi mereka, mengasihi Lazarus, mengasihi Maria dan juga Marta. Dan pada saat Lazarus sakit, Yesus sebetulnya sedang dalam perjalanan menuju ke Betania, di mana Lazarus tinggal bersama Marta dan Maria. Dan ketika Marta tahu bahwa Yesus sedang menuju ke Betania, sesungguhnya Marta mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit, dengan harapan Tuhan Yesus segera datang ke rumah Marta dan kemudian menjamah dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi di dalam Alkitab dicatat Yesus tidak langsung datang ke rumah Marta, tetapi Yesus sengaja menunda 2 hari. Dan kemudian Lazarus mati. Dan pada hari yang keempat Yesus baru sampai ke rumah Marta, di mana Lazarus sudah mati dan sudah dikuburkan selama 4 hari. Dan pada saat itulah Yesus berbicara dengan Marta, dan kalimat ini yang diucapkan oleh Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan teman-teman mahasiswa terkasih, ada 3 kata kunci dalam nats yang kita baca bersama yang menjadi dasar dari tema acara Paskah ini. Ada mati, kematian, ada bangkit, kebangkitan, dan juga ada hidup. Mati atau kematian, ada banyak orang yang takut mati. Saya
sebagian besar bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia dihantui dengan ketakutan akan kematian yang disebabkan oleh COVID-19. Mati bisa dipahami dalam beberapa makna. Kematian secara alami yang dialami oleh manusia, kematian yang pasti akan dihadapi atau dilewati oleh setiap manusia. Mati juga bisa dipahami sebagai binasa karena sesuatu. Dosa itu membuat kita binasa, karena upah dosa adalah maut, mati. Mati juga bisa dipahami sebagai pohon yang mengering, juga benih yang membusuk ketika ditanam. Hal lain dari mati yang kita pahami adalah kematian abadi, kematian kekal ketika kita tidak berada di dalam Yesus Kristus, kesengsaraan abadi di dalam neraka. Itu kematian. Kematian jasmani ada yang menyampaikan terpisahnya jiwa dari raga kita, seperti yang dialami oleh Lazarus pada bagian firman Tuhan ini. Lazarus mengalami kematian secara jasmani, kematian fisik. Banyak orang bukan hanya takut mati, tetapi juga takut dengan orang mati. Ya. Kalau takut mati barangkali masih wajar-wajar, tapi kalau takut orang mati sebetulnya tidak wajar ya, karena orang mati tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa mesti ditakuti. Nah, kematian memang menjadi sesuatu yang mengerikan bagi sebagian orang. Dan sekali lagi, setiap orang sedang dan akan mengalami kematian itu. Raja Salomo di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 2 berkata, ada waktu untuk lahir, itu artinya ada waktu untuk hidup, tapi juga ada waktu untuk mati. Bagi orang percaya, kematian di dalam Kristus hanyalah selingan dari dua kehidupan. Kita hidup sekarang, lalu mati secara jasmani, dan di dalam Tuhan kita dibangkitkan setelah kematian jasmani, dan kita berada dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi bagi orang percaya sesungguhnya kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi justru menjadi pintu di mana kita masuk dalam kehidupan yang dicatat dalam Alkitab, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada tangisan, satu keadaan dan situasi yang indah yang kita nikmati. Pada bagian yang lain, kematian itu berbicara mengenai kematian rohani. Mati secara rohani berarti kita terpisah hubungan kita dengan Allah, dengan pencipta kita, dengan sumber kehidupan kita. Ada orang yang mengatakan kalau kita hidup dan kerohanian kita mati, sesungguhnya tidak jauh beda dengan orang. Secara fisik ada, tetapi sebetulnya kerohaniannya terputus, kosong, tidak ada koneksi dengan Tuhan. Orang juga menyebutnya ada area, kita berada di satu area yang dikenal dengan blind spot, di mana kita tidak mendengar suara Tuhan, kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan, kita terpisah dengan Allah itu. Manusia mengalami kematian rohani. Di dalam kitab Kejadian 3
ditulis manusia jatuh di dalam dosa. Sebelum Kejadian pasal 3, relasi manusia dengan Allah begitu indah. Adam dan Hawa dalam hal ini. Tapi pada Kejadian pasal 3 mencatat manusia tidak taat kepada Allah dan manusia jatuh ke dalam dosa. Dan pada saat itu manusia terpisah, relasinya rusak dengan Allah. Upah dosa adalah maut. Roma pasal 3 ayat 23 firman Tuhan mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Roma 6 ayat 23 firman Tuhan katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagi orang percaya, kematian bukan sesuatu yang menakutkan, kematian jasmani. Dan bagi orang percaya, ketika kita mengalami keterpisahan dengan Allah kita perlu mewaspadai. Mari cepat-cepat kembali, jangan berada pada area blind spot. Ini sangat membahayakan ketika kita tidak bisa berkomunikasi berhubungan dengan Allah. Pada bagian yang lain, kematian itu juga bisa dimaknai kematian kekal. Tadi saya sempat menyinggungnya. Kematian di neraka, kematian yang tak pernah berakhir selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita takut mati? Atau takut orang mati barangkali? Dan pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah memastikan ketika secara jasmani kita mati, kita sudah menuju kemana? Kita menuju kepada kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga, atau kita berada dalam kematian kekal? Pastikan bahwa Anda punya Yesus, sehingga setelah kematian jasmani kita boleh mengalami kebangkitan dan kehidupan bersama-sama Yesus di dalam kerajaan surga. Pada bagian yang kedua, kata kunci yang kedua dari nas ini berbicara mengenai kebangkitan. Ini yang menjadi tema teman-teman panitia dalam puasa kebangkitan Kristus. Kita akan melihat apa sih sebetulnya kebangkitan itu. Tentunya bagi kita semua tidak asing, kebangkitan dari kematian pastinya. Karena kalau sakit bukan bangkit ya, sembuh. Bangkit ini dipakai dalam kata kematian, bangkit dari kematian. Dan bangkit dalam konteks ini juga berarti kebangkitan semua orang percaya pada akhir zaman. Dan secara khusus kebangkitan pada konteks ini adalah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dua kebenarannya, orang percaya suatu saat pasti mengalami kematian secara jasmani, meninggal dunia. Tetapi ketika orang percaya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada masanya, pada waktunya, orang percaya akan mengalami kebangkitan. Bagian yang kedua, atau kebenaran yang kedua, orang percaya memiliki kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus.
Dan sesungguhnya orang percaya sebetulnya tidak pernah mati. Karena ketika kita mati sementara dan kemudian bersama-sama Tuhan dibangkitkan, kita akan hidup selama-lamanya. Kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan kita. Kebangkitan Yesus juga membuktikan bahwa Yesus penuh kuasa dan Yesus menang dari maut. Ketika kita menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi kemampuan oleh Tuhan. Kita dibangkitkan oleh Tuhan, kita diberi power oleh Tuhan untuk keluar dari hubungan dosa. Sehingga kita bisa berkata tidak terhadap dosa dan berkata iya kepada Allah kita sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Kebangkitan Kristus yang juga menjadi bagian kebangkitan kita juga menjadi jaminan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam menghadapi persoalan-persoalan atau persoalan hidup dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Tetapi percayalah, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kebangkitan Tuhan itu memampukan kita untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi jaminan kebangkitan dan kemenangan kita juga membawa pengertian bahwa kita memiliki otoritas terhadap kuasa-kuasa jahat. Jadi teman-teman, kalau suatu saat ada penampakan mungkin bunyinya, katanya di Beringin kampus itu kadang ada penampakan yang Mbak Yayu atau siapa itu yang berbaju merah. Pasti ini bukan ekonomi ya, karena berbaju merah. Kalau ekonomi berbaju hijau mungkin. Kita tidak perlu takut, karena semua kuasa itu sudah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan diberi power itu, diberi kuasa itu untuk mengalahkan kuasa-kuasa itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang ketiga berkaitan dengan kata kunci hidup, kehidupan. Hidup berarti bernafas. Hidup itu berarti tidak mati. Kehidupan itu berarti menikmati kehidupan nyata, memiliki kehidupan yang benar, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang dimampukan oleh Tuhan melewati berbagai tantangan kehidupan, kehidupan yang mempunyai karakter Kristus, berada dalam kekuatan penuh, menjadi kuat, menjadi segar, kehidupan nyata dan sejati, kehidupan yang aktif dan penuh semangat, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Itu kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita anak-anak Tuhan. Yesus Kristus menjadi sumber kehidupan kita. Sebelum Yesus mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, kita juga memiliki kerohanian yang mati. Kita terperangkap dalam dosa, kita bergumul untuk lepas dari dosa, dan mustahil manusia bisa melakukan itu kecuali Tuhan Yesus yang menolong kita. Dan oleh kebangkitan Yesus, kita beroleh kasih karunia di dalam Tuhan. Kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus
relasi hidup kita dengan Allah kita terjalin indah kembali. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menikmati dan menghidupi kehidupan yang sudah Tuhan berikan? Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5-6 firman Tuhan katakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Untuk kita bisa menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan dan hidup seperti yang Tuhan harapkan kita hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kemenangan, hidup di dalam menikmati berkat-berkat jasmani rohani dari Tuhan, maka kita perlu tinggal di dalam pokok anggur itu. Pokok anggur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kita perlu menyadari pada bagian ini, tanpa Tuhan, tanpa di dalam Tuhan, sesungguhnya manusia begitu rapuh, manusia begitu lemah. Karena firman Tuhan katakan kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kiranya ini juga mengingatkan kita bahwa tidak ada alasan untuk kita sombong, tidak ada alasan kita tidak membutuhkan Tuhan, tidak ada alasan kita abai terhadap Tuhan. Karena sesungguhnya di luar pokok anggur itu kita tidak bisa berbuat apa. Di ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ini setiap kita tidak hanya tinggal di dalam Tuhan, menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan, tapi Tuhan ingin kita juga menghasilkan buah. Buah yang Tuhan inginkan kita hasilkan adalah buah-buah yang manis, buah-buah yang boleh dinikmati oleh banyak orang, buah-buah karakter kehidupan kita yang tentunya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan mahasiswa yang terkasih, founder kita, founder Yayasan Iman Indonesia, Bapak Dr. Chris Marantika memberikan visi pada waktu itu, keseimbangan iman dan ilmu, dan kemudian pimpinan UPI menurunkan dalam visi menjadi universitas yang kreatif dan berintegritas dalam iman dan ilmu berdasarkan nilai-nilai Kristus. Nilai-nilai Kristus yang kita ingin jadikan dasar kehidupan kita. Kristus pribadi yang taat, pribadi yang setia, pribadi yang mudah mengampuni, Kristus pribadi yang jujur, punya kerendahan hati, rendah mana. Kristus selalu membangun, menjadi solution maker, bukan trouble maker. Kristus selalu menolong. Nilai-nilai Kristus inilah yang kita rindukan dihidupi oleh Civitas Akademika UPRI sebagai buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan. Satu penerapan real yang saya ingin sampaikan kepada kita semua terkait dengan kesetiaan, ketaatan, kejujuran dan tanggung jawab
apapun yang Tuhan saat ini sedang dipercayakan kepada kita, mari kita melakukannya dengan setia. Saya sebagai dosen, juga Bapak Ibu dosen dan karyawan di Fakultas Ekonomi, dan juga ada teman-teman alumni yang sudah bekerja di berbagai tempat, di swasta maupun di institusi pemerintah, juga teman-teman mahasiswa. Apa yang Tuhan saat ini percayakan kepada kita, mari kita melakukannya dengan setia, dengan sepenuh hati. Mahasiswa khususnya dari berpesan, tanggung jawab apa yang teman-teman harus kerjakan. Menempuh studi dengan semangat, dengan tekun, lakukan itu. Mengerjakan tugas dengan berusaha berjuang, lakukan itu. Jangan copy paste dari teman Anda. Mari bertanggung jawab terhadap waktu yang Anda punya. Untuk apa waktu yang Tuhan beri? Sekedar asik dengan gadget dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, atau kita beraktivitas dengan aktivitas yang tidak jelas, sekedar membuang-buang waktu? Sekira itu bukan uang yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan mempercayakan Anda menjadi mahasiswa, biarlah waktu bisa dikelola dengan baik. Itu semacam investasi Anda sekarang untuk kehidupan Anda di masa yang akan datang khususnya. Kemarin saya mau membaca satu tagline begitu yang dibuat oleh teman-teman FEBI dalam rangka Hari Kartini. Kalau tidak salah di bagian bawah itu ditulis sebuah tagline, melayani dengan sepenuh hati. Saya sangat senang dengan kalimat itu, dan ini juga yang saya mau gunakan untuk mengakhiri sharing firman Tuhan pada saat ini. Bekerja dan melayani dengan sepenuh hati. Selamat Paskah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kebangkitan Kristus boleh menjadi kebangkitan kita untuk kita terus menghasilkan buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan, bekerja, studi, dan melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk menutup ibadah Paskah FEBI hari ini, mari kita memujikan How Great Is Our God.
kepada perwakilan mahasiswa yang sudah mempersembahkan pujian. Sekarang kita masuk pada acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dekan kepada Bapak Hadi Purnomo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam Bapak Ibu dosen, karyawan, dan mahasiswa Fakultas Ekonomi yang kami sayangi di dalam Tuhan Yesus. 3 tahun yang lalu, suasana yang kita rayakan berbeda dengan kondisi saat ini. Ada kebersamaan ketika ada pertemuan, perayaan yang masih dalam kondisi biasa. Tetapi setahun kemudian, tahun 2020, ketika memasuki masa pandemi, kita hidup dalam kondisi yang berbeda. 2021, bahkan sampai dengan tahun 2022. Namun, itu harus disyukuri dengan segala kondisi yang ada. Merayakan Paskah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Tema yang diambil saat ini adalah hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Saya berharap dalam kondisi apapun kita dapat merasakannya tidak berbeda dengan sebelum pandemi. Tetap diberkati, tetap bersyukur, dan selamat merayakan Paskah untuk semuanya. Tuhan memberkati dan tetap semangat. sambutan dari Ketua Senat dan Ketua Panitia Paskah Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Kak Emil dan Nika Deborah dan Saudara Hersman Sabatilat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hadi Purnomo, SE, MM, MSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kami hormati Bapak Dr. Andus Crescentianus Abdi Saptomo, MM, MSI selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kami hormati Ibu Sri Herlina, SE, MSI selaku Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi dan Keuangan, Sarana dan Prasarana, SDM, juga sekaligus Pembina Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kami hormati Ibu Susi Siswati, SE, MM, MSI, AKCA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kami hormati Bapak Dr. Andus Agus Prasetyanta, MM, MSI selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Yang kami hormati Bapak RTJ Yokanan SEMM selaku Kaprodi Manajemen. Yang kami hormati Ibu Jeniwati Carolina Kote SEMSC selaku Kaprodi Akuntansi. Juga yang kami hormati kepada Bapak Ibu dosen beserta staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang belum sempat kami sebutkan satu persatu, dan tak lupa juga kepada seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Segala puji syukur kita panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerahnya lah sehingga hari ini kita dapat merayakan Paskah bersama-sama di tahun 2022 ini dengan mengusung tema Hidup di dalam Kebangkitan Kristus. Semoga Paskah tahun ini semakin mengajarkan kita untuk tidak hidup di dalam manusia lama kita lagi, melainkan kita semakin hidup di dalam kebangkitan Kristus yang telah mati buat kita semua. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen, mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, juga seluruh rumpun keluarga Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Meskipun diadakan secara online, tapi saya tetap percaya bahwa kehadiran Tuhan Yesus di tempat kita masing-masing tetap kita rasakan bersama-sama. Saya juga tak lupa berterima kasih kepada seluruh panitia yang dengan senang hati mempersiapkan rangkaian acara ibadah Paskah tahun ini. Tuhan memberkati segenap pelayanannya dan juga seluruh usahanya. Saya Imelda Nika Deborah selaku Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis periode 2021-2022 mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Immanuel. Yang saya hormati Bapak Hadi Purnomo SEMM MSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Crescentianus Abdi Sabtomo MSI MM selaku Wakil Dekan Akademik. Yang saya hormati Ibu Sri Herlina SE MSI selaku Wakil Direktur 2 Bidang Administrasi Keuangan SDM dan Sarana Prasarana sekaligus Pembina Fakultas. Yang saya hormati Ibu Susi Siswati SE MM MSI AKCA selaku Wakil Dekan Administrasi dan Keuangan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Agus Prasentianta MM MSI selaku Wakil Dekan dan Bidang Kemahasiswaan. Yang saya hormati Bapak Tejo Yokanan SE MSC selaku Kaprodi Manajemen. Yang saya hormati Ibu Jeniwati Caroline Kote SE MSC selaku Kaprodi Akuntansi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan rahmat-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat merayakan ibadah Paskah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Immanuel di tahun 2022 ini. Ibadah Paskah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Immanuel di tahun 2022 ini bertema Hidup dalam Kuasa Kebangkitan Kristus. Ini berarti kita mengimani kebangkitan Kristus untuk membawa pembebasan dalam kehidupan kita, dan juga di masyarakat di sekitar kita. Saya sangat berterima kasih kepada pembina, donatur, dan panitia, dan juga keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mendukung dan membantu menjalankan ibadah Paskah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Immanuel di tahun ini. Semoga berkat dan kasih karunia Tuhan melimpah kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah. Shalom, keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Immanuel. Pada saat ini kita telah memasuki pada pengunjung acara, yaitu doa penutup yang akan saya pimpin. Saya sebagai Mahardika Agus Wijayanti di sini akan memimpin doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas perbuatan apa yang telah Engkau berikan ke dalam kehidupan pribadi setiap kami, Tuhan. Kiranya kasih-Mu senantiasa ada pada kami, agar kami bisa menjadi berkat untuk setiap orang. Tuhan, kami juga berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam acara Paskah ini. Hanya kami dapat terus memaknai bahwa Engkau rela mati untuk kami. Tuhan, inilah doa kami. Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin.
sarana rangkaian acara ibadah Paskah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta tahun 2022. Saya Dwi Oktaviana Pulele Dan saya Agatha Lipna Anggreni Semolusia pamit undur diri dari hadapan teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Sekian dari kami, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah!